Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yang ada pada bab 2, yaitu materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai UUD 1945. Nah, pada video kali ini kita akan membahas subbab yang pertamanya ya, yaitu subbab mengenai hakikat demokrasi. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat. Sebelum kita mulai juga, jangan lupa berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini materi yang pertama ya, yaitu kita sebelum mempelajari mengenai hakikat dari demokrasi itu, kita harus tahu dulu sebenarnya apa arti dari demokrasi ya. Jadi makna dari demokrasi itu apa? Nah, ini dia. Demokrasi dia berasal dari bahasa Yunani kuno ya, yang diutarakan pada saat itu di kota Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kenapa kota Athena? Karena kota Athena inilah yang pertama kali melaksanakan demokrasi langsung ya. Demokrasi langsung. Nah, maksudnya gimana demokrasi langsung itu? Demokrasi langsung ini masyarakat Athena ini dia berkumpul di suatu tempat. Jadi di tempat itu mereka berdiskusi sama-sama, berdemokrasi sama-sama dan mencapai suatu kesepakatan bersama-sama. Nah, itulah mengapa demokrasi ini dikenalkan di kota Athena seperti itu. Karena pada saat itu Athena inilah yang pertama kali melaksanakan demokrasi secara langsung pada abad ke-5 sebelum Masehi seperti itu ya. Nah, selanjutnya demokrasi ini dia berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan juga kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Nah, demos itu rakyat dan kratos atau kratein itu adalah pemerintahan. Sehingga demokrasi itu artinya adalah pemerintahan dari rakyat, selanjutnya pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat ya. Jadi kalian ingat kalau demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Nah, titik sentral dari demokrasi ini adalah gunanya adalah untuk rakyat. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi ya. Nah, bagaimana sesuatu itu dikatakan sudah demokrasi ya, ataupun bagaimana demokrasi itu mau dilihat apakah sudah berjalan atau belum, itu ada prinsipnya ya. Yang pertama, prinsip dari demokrasi itu adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Ya, secara damai maksudnya kita musyawarah dulu ya, kita diskusikan dulu. Nah, selanjutnya secara melembaga. Kalau dalam berdiskusi itu kita tidak menemukan titik temunya ataupun kemufakatan, kita bisa menyerahkannya ke lembaga hukum seperti itu ya. Jadi segala sesuatu, segala perselisihan itu harus diselesaikan secara damai dan secara melembaga seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, harus menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Perubahan secara damai, maksudnya apa? Harus ada misalnya pemilu. Pemilu itu kan suatu sistem untuk merubah pemerintahan ya. Nah, berarti perubahan secara damai ini maksudnya adalah pemilu yang kondusif ya, pemilu yang damai. Nah, bagaimana kalian menciptakan pemilu-pemilu yang damai seperti itu ya? Selanjutnya, prinsip yang ketiga itu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Secara teratur, kalau di Indonesia itu sudah diatur berapa tahun sekali proses pergantian pimpinan ya. Di Indonesia pergantian pimpinan ini itu di waktunya adalah 5 tahun
sekali ya. Jadi selama 5 tahun sekali kita akan melakukan pesta demokrasi, yaitu melaksanakan pemilihan umum yang berguna untuk melakukan pergantian pimpinan seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum ya. Pemakaian kekerasan. Jadi usahakan sebagaimana mungkin saat kita sedang menyelesaikan permasalahan ya, jauhkanlah prinsip kekerasan. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan titik temu, kita laporkan ke suatu lembaga yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan itu, seperti itu. Selanjutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman ya. Kita akui, selanjutnya kita anggap itu wajar keanekaragaman. Kenapa? Dengan kita mengakui dan menganggap keanekaragaman itu wajar, berarti kita sudah berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kita sudah saling mengerti dengan perbedaan yang ada. Nah, kalau kita sudah saling mengerti ya, sudah hidup berdampingan, otomatis berbagai macam perselisihan itu pasti akan minim terjadi di dalam masyarakat seperti itu. Nah, prinsip demokrasi yang terakhir yaitu menjamin tegaknya keadilan. Ya, keadilan untuk siapa? Itu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi seluruh rakyat itu harus mendapatkan keadilan seperti itu ya. Nah, ini dia prinsip-prinsip dari demokrasi. Ada 6 prinsip ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam demokrasi. Nah, di sini kita akan mempelajari ada beberapa jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia ya. Nah, yang pertama kita masuk kepada demokrasi liberal. Ya, demokrasi liberal yaitu pelaksanaannya didasarkan oleh aturan perundang-undangan yang disusun atas prinsip-prinsip liberalisme. Ya, prinsip-prinsip liberalisme. Apa aja itu prinsip liberalisme? Yaitu kebebasan, kompetensi, individualisme, dan mekanisme pasar atau one man one vote seperti itu. Nah, ini dia prinsip demokrasi liberal. Jadi yang mana pada demokrasi liberal ini proses pelaksanaannya itu mengedepankan prinsip-prinsip dari liberalisme, yaitu kebebasan, individualisme seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada namanya demokrasi terpimpin. Ya, demokrasi terpimpin. Nah, Indonesia pernah menganut demokrasi terpimpin ini. Yang mana demokrasi terpimpin ini dilaksanakan atas pemikiran bahwa para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka ini dipercayai oleh rakyat. Tetapi mereka menolak adanya persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan seperti itu. Ini namanya adalah demokrasi terpimpin. Nah, sekarang kita lihat lagi yaitu demokrasi sosial. Nah, demokrasi sosial ini pelaksanaannya menaruh kepedulian kepada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi prasyarat untuk memperoleh kepercayaan politik seperti itu. Ini namanya adalah demokrasi sosial. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, pada demokrasi partisipasi ini, demokrasi ini diselenggarakan dengan menekankan atau menitikberatkan kepada pentingnya hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai atau rakyat. Ya, jadi pada demokrasi partisipasi ini dia mengharapkan ada hubungan timbal balik ataupun komunikasi yang baik antara penguasa dengan rakyatnya seperti itu. Antara yang memimpin dengan yang dipimpin seperti itu. Jadi penguasa mengharapkan partisipasi oleh rakyatnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi, ini ada demokrasi konstitusional. Ya, yang mana demokrasi konstitusional ini yaitu demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara tersebut, di mana konstitusi itu disusun berdasarkan nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya kebebasan, partisipasi, responsibility, transparansi, dan keadilan. Ya, jadi demokrasi pada negara yang menganut demokrasi konstitusional ini mengikut kepada konstitusi yang dianutnya seperti itu ya.
Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini demokrasi yang terakhir, yaitu adalah demokrasi konsosiasional. Yaitu demokrasi ini diselenggarakan dengan menekankan kepada adanya proteksi khusus bagi kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya tersebut. Nah, ini dia beberapa dari macam-macam demokrasi yang ada di dunia, ya, yang mana kita pernah menganut salah satu dari macam-macam demokrasi ini. Tapi sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu khas pada saat ini. Tidak ada negara lain yang menggunakan demokrasi yang kita gunakan. Ya, karena kita menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas khusus mengenai demokrasi Pancasila ya. Nah, ini dia demokrasi Pancasila. Kalian pernah dengar belum istilah dari demokrasi Pancasila? Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam-macam demokrasi yang ada di dunia, ya. Nah, Indonesia kita menganut namanya demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diadopsi kepada nilai-nilai Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, demokrasi di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya disebut sebagai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi Pancasila seperti yang ada dalam sila keempat meliputi dan diliputi oleh nilai sila-sila yang lainnya. Nah, jadi sistem demokrasi Pancasila ini menekankan kepada sila keempat, yaitu sila mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun sila keempat itu tetap meliputi dan diliputi oleh nilai sila-sila yang lainnya. Jadi sila-sila yang lainnya itu tetap mendukung kepada pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila ini, seperti itu. Namun penekanannya lebih kepada sila keempat, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat beberapa inti dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang pertama, setiap warga itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Ya, jadi setiap orang di Indonesia itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Ya, baik di mata hukum, selanjutnya dalam memperoleh pendidikan, dalam memperoleh pekerjaan, itu setiap orang, seluruh warga Indonesia, mereka memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, tidak boleh memaksa kehendak orang lain, ya, tidak boleh memaksa. Nah, kenapa? Karena kan demokrasi. Nah, semuanya itu harus dilihat berdasarkan kepentingan rakyat, ya. Nah, gitu, harus dilaksanakan dulu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang ataupun golongan tertentu aja. Selanjutnya yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kita selalu harus bermusyawarah untuk menentukan suatu mufakat ataupun kesepakatan, seperti itu. Nah, yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Ya, kepentingan umum, kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan golongan atau pribadi. Ya, kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum, seperti itu ya. Nah, ini beberapa inti dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya, di lain keempat hal ini masih ada beberapa nilai-nilai lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip dari demokrasi ini aja ya. Demokrasi secara keseluruhan. Tapi pada video kali ini kita akan melihat prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Nah, di dalam bukunya ya, di dalam buku Ahmad Sanusi yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi, ya, yang terbit bukunya pada tahun 2006, halaman 193 sampai 205. Ahmad Sanusi mengatakan bahwa ada 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia.
menurut Pancasila dan UUD 1945. Nah, apa itu? Sekarang kita lihat. Nah, ini dia prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Demokrasi yang berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu sistem penyelenggaraan negara harus taat asas, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan, ya. Harus sesuai dengan kaidah ketuhanan, ya. Nah, jadi apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kaidah ketuhanan kita harus merujuknya juga seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya, aturan dan penyelenggaraan demokrasi itu bukan dengan kekuatan naluri ataupun otot aja, ya. Namun pelaksanaan demokrasi itu harus menuntut kecerdasan, ya, kecerdasan dari rohaniyah. Rohaniyah ini berarti meliputi yang asas yang pertama ini juga, ya. Selanjutnya harus juga berlandaskan kepada kecerdasan akaliyah, ya. Kita merujuk kepada akal sehat kita. Selanjutnya harus juga merujuk kepada rasionalitas. Nah, dan kecerdasan emosional. Nah, ini dia kecerdasan-kecerdasan yang harus kita laksanakan, ya, di dalam pelaksanaan demokrasi seperti itu, ya. Jadi pelaksanaan demokrasi ini tidak hanya mengandalkan dari kekuatan otot, naluri ataupun kekuatan massa semata-mata aja, namun juga harus mengandalkan kecerdasan ini, ya, rohaniyah, akaliyah, rasionalitas, dan emosional seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi Pancasila diakui bila kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, ya. Jadi kekuasaan tertingginya itu diakui bila ada di tangan rakyat, yang mana kita kembali kepada prinsip demokrasi, yaitu demokrasi oleh, ya, selanjutnya untuk, dan dari rakyat. Nah, seperti itu. Pada demokrasi Pancasila juga seperti itu, ya. Selanjutnya yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Nah, rule of law, ya. Jadi maksudnya hal ini mengandung 4 makna penting. Yang pertama, harus adanya legal truth. Ya, selanjutnya legal truth ini apa maksudnya? Legal truth ini kekuasaan negara itu mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum. Ya, legal truth itu adalah kebenaran hukum, bukan demokrasi yang ugal-ugalan ataupun demokrasi yang manipulatif ataupun banyak bohongnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada legal justice. Nah, legal justice ini maksudnya adalah kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, ya, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Jadi harus ada keadilan hukum yang nyata seperti itu. Nah, setelah legal justice itu ada namanya legal security, ya. Legal security. Apa itu legal security? Nah, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Nah, harus ada kepastian hukum. Jadi bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarkis. Ya, harus ada kepastian hukumnya. Nah, jadi karena harus ada kepastian hukum, semuanya harus merujuk kepada landasan-landasan hukum seperti itu. Nah, selanjutnya ada legal interest. Legal interest yaitu kekuasaan negara itu harus mengembangkan manfaat atau kepentingan dari hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
Ya, nah demokrasi itu harus dijalankan dengan konsep rule of law, yaitu ada legal truth, legal justice, legal security, dan legal interest, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, pemisahan kekuasaan negara. Jadi di sini dalam demokrasi Pancasila itu kekuasaan negara sudah dibagi, ya. Ada 3 lembaga besar, ya, yaitu ada lembaga legislatif, selanjutnya eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, jadi ketiga lembaga ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saling kerjasama, ya. Mereka dengan sistem pengawasan dan perimbangan ataupun check and balance, seperti itu. Jadi pada demokrasi Pancasila ini juga sudah adanya pemisahan kekuasaan negara. Jadi tidak ada kekuasaan yang superpower, karena semuanya itu sudah dibagi antara pengurusannya, seperti itu. Nah, yang keenam kita lihat lagi ada prinsip demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, jadi demokrasi menurut UUD 45 ini mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ya, jadi pelaksanaan HAM ini itu untuk mengangkat martabat dan derajat manusia, ya. Jadi semuanya harus dilihat ataupun dihormati hak-hak manusia yang ada pada setiap individu, seperti itu. Nah, yang ketujuh ada prinsip demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, artinya demokrasi Pancasila ini menghendaki adanya sistem pengadilan yang merdeka, ya, yang merdeka ataupun independen. Jadi dia memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang adil, ya. Nah, jadi semua orang itu memiliki hak yang sama untuk mencari hukum yang adil di dalam pengadilan yang merdeka, itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang ke-8, itu ada prinsip demokrasi dengan otonomi daerah. Yaitu artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, ya, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Nah, jadi di sini setiap daerah, ya, setiap daerah ini bebas untuk menentukan sendiri ataupun mengatur sendiri, ya, mengatur sendiri daerahnya berdasarkan dengan kebutuhan yang ada pada daerah tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada prinsip demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Nah, maksudnya demokrasi Pancasila itu bukan hanya soal kebebasan, ya, kebebasan dan hak, ya. Ini bukan hanya kebebasan dan hak, tapi juga untuk membuat suatu kemakmuran. Nah, ya, jadi demokrasi Pancasila itu bukan hanya berbicara mengenai kebebasan dan hak juga, dan hak aja, tapi juga mereka memfokuskan ataupun berbicara mengenai kemakmuran, kemakmuran setiap rakyat tentunya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang terakhir ada prinsip demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, artinya itu demokrasi Pancasila menggariskan keadilan sosial ini di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi tidak ada kelompok, golongan, ataupun lapisan masyarakat yang menjadi anak emas, ya. Nah, ini tidak ada yang menjadi anak emas, karena semuanya itu dianggap sama, harus berkeadilan sosial, seperti itu, ya. Nah, ini dia beberapa dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Sekarang kita lihat lagi makna dari demokrasi Pancasila, ya. Nah, ini dia makna sila keempat Pancasila dalam demokrasi Pancasila.
Makna yang pertama yaitu ada kerakyatan. Ya, jadi dalam hubungannya dengan sila keempat, Pancasila berarti bahwa kekuasaan yang tinggi berada di tangan rakyat. Nah, seperti itu ya, merujuk kepada prinsip dari demokrasi tadi, bahwa demokrasi Pancasila yaitu adalah demokrasi yang menjunjung kepada kerakyatan, seperti itu. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat ya. Nah, selanjutnya ada hikmat kebijaksanaan. Nah, ini mempunyai arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, dan didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati nurani. Ya, harus ada kebijaksanaan dalam proses pelaksanaan dari demokrasi Pancasila ini, seperti itu ya. Kebijaksanaan yang berlandaskan kepada integritas bangsa, kepentingan rakyat ya, juga harus dilandaskan dengan pelaksananya itu sadar, jujur, dan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada makna itu permusyawaratan. Nah, merupakan suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan yang akhirnya mencapai keputusan yang mufakat. Ya, jadi permusyawaratan ini kita berdiskusi yang sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan, seperti itu. Nah, makna yang terakhir yaitu adalah perwakilan, yaitu merupakan suatu sistem atau cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa negara. Ya, jadi sistem demokrasi kita menganut kepada demokrasi dengan konsep perwakilan. Seperti itu, berbeda dengan negara Athena ya, yang mana mereka bisa melaksanakan demokrasi secara langsung, seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa nilai moral Pancasila dalam demokrasi Pancasila. Nah, kita lihat ya, di dalam demokrasi Pancasila itu ada nggak sih sebenarnya nilai moral Pancasila ya? Nah, yang pertama ada, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, persamaan. Jadi di sini kita mau menciptakan persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi diskriminasi seperti itu. Nah, selanjutnya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh hanya menuntut hak saja dan melupakan kewajiban. Dan tidak boleh juga kita melaksanakan kewajiban aja tanpa kita minta hak kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang keempat, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Ya, harus ada proses pertanggungjawaban secara moral ya dalam proses pelaksanaan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya lagi, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan ya. Jadi, kita hindarilah cara-cara yang bisa merusak persatuan nasional ini ya. Bagaimanapun kita harus mencari cara bagaimana prosesnya itu harus tetap mengedepankan persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah, yang terakhir itu adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, intinya dari pelaksanaan demokrasi Pancasila itu kita mau mencapai ini ya, tujuan dan cita-cita nasional, itu dia. Nah, ini dia dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ya, karena Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Seperti itu ya. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu merujuk kepada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat,
dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, pada masa ini ya, kedaulatan itu yang paling tinggi ada di tangan MPR ya, makanya dilakukan oleh MPR seperti itu. Nah, selanjutnya pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945, namun setelah amandemen ya, sesudah amandemennya bunyinya berubah, yaitu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pada pasal 1 ayat 2 setelah amandemen ini, yaitu kedaulatan sekarang sudah berada di tangan rakyat. Jadi yang berdaulat adalah rakyat ya. Yang memiliki kedudukan tertinggi adalah rakyat, seperti itu. Nah, selanjutnya juga dasar hukum demokrasi di Indonesia itu juga ada dalam pasal 1 Konstitusi RIS ataupun Republik Indonesia Serikat, yaitu yang berbunyi pasal 1-nya ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Ya, berbentuk federasi karena pada saat itu kita Indonesia Serikat seperti itu ya. Nah, pada ayat 2 berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Nah, selanjutnya ada juga di dalam pasal 1 UUDS 1950. Nah, ayat 1 berbunyi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pada ayat 2 berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu dia beberapa dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya. Nah, sekarang kita lihat indikator pemerintahan yang demokratis. Nah, ini dia indikator pemerintahan yang demokratis. Jadi, untuk melihat apakah suatu pemerintahan itu berjalan secara demokratis atau tidak, kita harus merisetnya ataupun mengkajinya berdasarkan kelima indikator ini ya. Yaitu yang pertama adalah akuntabilitas. Nah, harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat itu harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Nah, di sini kita lihat apakah para penguasa itu mampu melakukan pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang sudah dilakukannya, seperti itu. Nah, indikator yang kedua yaitu adalah rotasi kekuasaan. Harus dilakukan secara teratur dan damai ya. Nah, rotasi kekuasaan ini yaitu perpindahan kekuasaan ya ataupun perubahan kekuasaan. Ya, rotasi kekuasaan ini biasanya dilakukan dengan pemilu. Nah, kita lihat, jadi dalam proses pelaksanaannya, pemilu itu harus dilaksanakan secara teratur. Teratur ini dalam jangka 5 tahun sekali dan juga harus dilaksanakan secara damai seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga harus ada rekrutmen politik yang terbuka, yaitu setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan politik. Ya, semua orang, seluruh rakyat Indonesia itu berkesempatan untuk duduk untuk mengisi jabatan politik seperti itu ya. Nah, selanjutnya pemilihan umum, yaitu dilaksanakan secara teratur sebagaimana sarana dari rotasi kekuasaan ya, secara teratur yang sudah saya sebutkan tadi yaitu 5 tahun sekali ya. Nah, jadi 5 tahun sekali kita akan melaksanakan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu berguna untuk ataupun sebagai sarana dari rotasi kekuasaan ini. Nah, selanjutnya yang terakhir pemenuhan hak-hak dasar. Nah, setiap orang itu bebas menikmati hak dasarnya, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan lain-lain seperti itu ya. Jadi dalam pemerintahan yang demokratis itu harus ada pemenuhan terhadap
hak-hak dasar setiap warga negara. Nah, ini dia indikator pemerintahan yang demokratis. Kita bisa lihat, kita bisa mengkajinya berdasarkan dari kita lihat apakah pemerintahan tersebut akuntabilitas ataupun rotasi kekuasaannya dilaksanakan dengan teratur dan damai. Selanjutnya, apakah ada rekrutmen politiknya terbuka? Selanjutnya, apakah pemilihan umumnya itu teratur? Dan apakah hak-hak dasar setiap warga negara itu terpenuhi? Nah, kita lihat berdasarkan indikator-indikator ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini dia perkembangan demokrasi di Indonesia ya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita menganut demokrasi Pancasila, demokrasi ataupun konsep demokrasi yang kita anut pada saat ini, kita pernah menganut sistem-sistem demokrasi yang lainnya ya, itu berkembang setiap masa. Nah, kita lihat dulu ya, yang pertama pada periode 1945 sampai 1959 ini yaitu ada pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa ini kita melaksanakan demokrasi parlementer. Ya, demokrasi parlementer itu dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ya, dan UUD 1950 seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan konstitusi yang banyak pada masa ini? Karena pada masa ini nih kita masih mengadopsi ataupun masih mencari-cari ya. Karena kan masih pada tahap awal kemerdekaan. Jadi belum terbentuk secara baik konstitusi kita seperti itu. Makanya sering berubah-ubah konstitusi pada masa awal kemerdekaan ini. Nah, jadi praktik demokrasi yang terjadi pada masa ini bisa dikatakan tidak demokratis seperti konsep demokrasi yang sesungguhnya. Karena demokrasi parlementer itu jadi lebih banyak menonjolkan peran dari parlementer, peran dari parlemen dan partai politik dalam kegiatan pemerintahan sebagaimana ketentuan yang ada dalam UUDS 1950 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada periode 1959 sampai 1965, ini pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini kita menganut sistem dari demokrasi terpimpin. Ya, kita menganut sistem demokrasi terpimpin yang mana dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana bunyi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, jadi pada masa awal kemerdekaan ini itu begitu banyak polemik ya, begitu banyak polemik sehingga pemerintah pada saat itu harus mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang bunyi dari Dekret Presiden ini ialah yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya UUDS 1950. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS ya. Sehingga pada masa ini, pada periode ini kita sudah kembali menganut lagi UUD 1950 berdasarkan bunyi dari Dekret Presiden ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada periode 1965 sampai 1998, yaitu masa Orde Baru. Nah, pada masa ini kita menganut konsep dari demokrasi Pancasila. Ya, disinilah kita sudah kenal demokrasi Pancasila. Nah, yang mana dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Nah, visi pada masa ini ialah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, seperti itu. Jadi, pada masa ini kita sudah mengenal konsep dari demokrasi Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk lagi pada periode 1995 sampai sekarang, yaitu ada pada masa reformasi. Nah, perkembangan demokrasi pada masa ini sudah semakin mendekati dari makna demokrasi yang sesungguhnya. Ya, jadi sudah sedikit penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan demokrasi. Nah, pada masa ini ya, pada masa 1998 sampai sekarang kita tetap masih menganut dari demokrasi Pancasila seperti itu ya. Nah, ini dia perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia.
Jadi kita pernah menganut sistem demokrasi parlementer, selanjutnya demokrasi terpimpin, dan yang terakhir kita menganut demokrasi Pancasila, seperti itu. Nah, ini dia, sebuah negara dikatakan demokratis bila di dalam pemerintahan negara yang bersangkutan tersebut ada beberapa hal berikut ini. Misalnya, rakyat memiliki kedudukan hukum yang sama. Ya, selanjutnya rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi untuk membuat keputusan. Selanjutnya, rakyat memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan secara adil. Dan yang tak kalah penting yaitu sebuah negara dikatakan demokratis bila ada kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat yuk sama-sama. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persamaan kedudukan di muka hukum, ya. Jadi Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam segala aktivitas kita itu harus berdasarkan pada dasar hukum yang ada. Seperti itu ya. Nah, sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka hukum di negara ini harus mengatur bagaimana seharusnya seorang penguasa itu bertindak, ya. Penguasa bertindak. Nah, selanjutnya bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyat itu, ya. Selanjutnya juga membahas mengenai hak dan kewajiban dari penguasa dan rakyat. Nah, itu artinya hukum itu harus dijalankan secara adil dan benar, ya. Jadi tidak boleh pandang buluh, apakah dia penguasa ataupun dia rakyat, seperti itu. Jadi siapa aja harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk mewujudkan hal ini ada beberapa yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana yang bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menegakkan hukum. Nah, dengan begitu maka akan terciptanya kedudukan ataupun persamaan kedudukan di muka hukum untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai partisipasi dalam pembuatan keputusan, ya, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, sebagai negara yang demokratis, kita melihat nih apakah dalam proses pembuatan keputusan ini melibatkan rakyat. Nah, kalau dalam proses pembuatan keputusan melibatkan rakyat, berarti negara itu sudah bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis. Nah, contohnya apa nih? Proses pembuatan keputusan yang melibatkan rakyat. Contohnya itu adalah pelaksanaan pemilu. Yang mana dalam pelaksanaan pemilu ini kita bertujuan untuk mencari pemimpin yang baru, ya. Nah, dalam proses pencarian pemimpin ini pasti kita melibatkan rakyat kan, dengan cara rakyat juga ikut pemilu, seperti itu. Jadi, pemimpin yang ada nanti ataupun pemimpin yang terpilih nanti itu merupakan pemimpin dari hasil pilihan rakyat ataupun keputusan rakyat untuk memilih pemimpin tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adanya distribusi pendapatan secara adil. Nah, ini penting untuk diingat di negara demokrasi, bahwa semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi, ya. Jadi dalam proses distribusi ini ataupun dalam bidang ekonomi, ini juga harus merujuk kepada prinsip keadilan. Ya, nah seperti itu. Jadi dengan kata lain, semua warga itu berhak memperoleh pendapatan yang layak. Karena itu pemerintah wajib membantu fakir dan miskin yang berpendapatan rendah untuk dapat hidup sejahtera, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab. Di dalam negara yang demokrasi, idealnya ada 4 kebebasan yang sangat penting, ya, yaitu adalah kebebasan agama, selanjutnya ada kebebasan pers,
kebebasan untuk berpendapat, dan yang terakhir adalah kebebasan untuk berkumpul. Nah, keempat kebebasan ini bagian dari hak asasi manusia ya, yang mana sudah seharusnya dijamin keberadaannya oleh negara. Tapi seringkali dalam pelaksanaannya, kebebasan yang diperoleh ini tidak bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Padahal penekanan pada kata bertanggung jawab ini mengandung makna bahwa kebebasan yang kita miliki oleh setiap warga negara itu tidak boleh bertentangan dengan norma. Ya, kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada, seperti itu. Jadi, kita diberikan kebebasan, namun kita harus dapat bertanggung jawab dengan kebebasan yang ada, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.